Halo semua, halo, selamat datang kembali di channel Teolog Goblok. Dan selamat datang kembali di segmen Baby. Ini adalah episode yang ke-11. Seperti biasa, kita akan melanjutkan bacaan yang kemarin. Bagi kalian yang mau ikutan membaca, silakan ambil Alkitab masing-masing, lalu buka dalam Kejadian pasal 31, 32, dan 33. Kalau udah semua, kita akan langsung membaca. Kedengaranlah kepada Yakub anak-anak Laban berkata demikian. Yakub telah mengambil segala harta milik ayah kita, dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yakub dari muka Laban bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yakub, "Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu, dan aku akan menyertai engkau." Sesudah itu, Yakub menyuruh memanggil Rahel dan Lea untuk datang ke padang, ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Telah kulihat dari muka ayahmu bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku, tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku dan telah 10 kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata, 'Yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu,' maka segala kambing domba itu beroleh anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata, 'Yang bercoreng-corenglah yang menjadi upahmu,' maka segala kambing domba itu beroleh anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu dan memberikannya kepadaku. Pada suatu kali, pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Dan malaikat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi itu, 'Yakub,' jawabku, 'Ya Tuhan.' Lalu ia berfirman, 'Angkatlah mukamu dan lihatlah, bahwa segala jantan yang menjantani bercoreng-coreng, berbintik-bintik dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu dan di mana engkau bernazar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu.' Lalu Rahel dan Lea menjawab Yakub katanya, 'Bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing, karena ia telah menjual kami? Juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami adalah milik kami dan anak-anak kami. Maka sekarang perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu.' Lalu bersiaplah Yakub, dinaikkannya anak-anaknya dan istri-istrinya ke atas unta, digiringnya seluruh ternaknya dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya yang telah diperolehnya di Padan Aram, dengan maksud pergi kepada Ishak ayahnya ke tanah Kanaan. Adapun Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah Rahel mencuri terafim ayahnya. Dan Yakub mengakali Laban, orang Aram itu, dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat dan berjalan menuju pegunungan Gilead. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yakub telah lari, dibawanyalah sanak saudaranya bersama-sama. Dikejarnya Yakub 7 hari perjalanan jauhnya, lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Gilead. Pada waktu malam datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang Aram itu, serta berfirman kepadanya, 'Jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yakub dengan sepatah kata pun.' Ketika Laban sampai kepada Yakub, Yakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Gilead. Berkatalah Laban kepada Yakub, 'Apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan.'
Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian dengan rebana dan kecapi? Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu itu. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tetapi Allahmu telah berfirman kepadaku tadi malam, jikalau baik-baik, jangan engkau mengatai Yakub dengan sepatah kata pun. Maka sekarang, kalau memang engkau harus pergi semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Lalu Yakub menjawab Laban, aku takut karena pikirku, jangan-jangan engkau merampas anak-anakmu itu daripadaku. Tetapi pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padaku, dan ambillah barangmu. Sebab Yakub tidak tahu bahwa Rahel yang mencuri terafim itu. Lalu masuklah Laban ke dalam kemah Yakub dan ke dalam kemah Lea dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu. Tetapi terafim itu tidak ditemukannya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Tetapi Rahel telah mengambil terafim itu dan memasukkannya ke dalam pelana untanya dan duduk di atasnya. Laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, janganlah Bapak marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid. Lalu Laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui terafim itu. Lalu hati Yakub panas, dan ia bertengkar dengan Laban. Ia berkata kepada Laban, apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu. Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang, apa yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di sini, di depan saudara-saudaraku dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini, aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betinamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang, dan kedinginan pada waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini, aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya untuk mendapat kedua anakmu, dan 6 tahun untuk mendapat ternakmu, dan engkau telah 10 kali mengubah upahku. Seandainya Allah ayahku, Allah Abraham yang disegani oleh Ishak tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku dan jerih payahku telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anak-anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, dan ternak ini ternakku. Bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana
di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Selanjutnya kata Laban kepada Yakub, inilah timbunan batu, dan inilah tugu yang kudirikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau, dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Allah Abraham dan Allah Nahor, Allah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Yang disegani, men. Dan Yakub mempersembahkan korban sembelihan di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Keesokan harinya pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Yakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Oke. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah. Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau kakaknya ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada tuanku kepada Esau. Beginilah kata hambamu Yakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan. Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasihmu. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberangi sungai Yordan ini, tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau kakaknya.
yaitu 200 kambing betina dan 20 kambing jantan, 200 domba betina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu betina dan 10 lembu jantan, 20 keledai betina dan 10 keledai jantan. Diserahkannyalah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga, tiap-tiap kumpulan tersendiri, dan ia berkata kepada mereka, "Berjalanlah kamu lebih dahulu dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain." Diperintahkannyalah kepada yang paling di muka, "Apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, 'Siapakah tuanmu?' dan 'Kemanakah engkau pergi?' dan 'Milik siapakah ternak yang di depanmu itu?' Jawablah, 'Milik hambamu Yakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami.' Begitulah diperintahkannya baik kepada yang kedua maupun kepada yang ketiga dan kepada sekalian orang yang berjalan menggiring kumpulan hewan itu, katanya, 'Seperti perkataanku tadilah kamu katakan kepada Esau apabila kamu berjumpa dengan dia. Dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yakub sendiri yang ada di belakang kami. Sebab pikir Yakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu, kemudian barulah aku akan melihat mukanya. Mungkin ia akan menerima aku dengan baik." Oke. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinyalah Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel. Sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel. Dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Yakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnya Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea, dan sebagian kepada Rahel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Oke. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka. Di depan. Dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, sehingga
hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Sesudah itu, mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak, adikku. Peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, Baiklah kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau." Tetapi Yakub berkata kepadanya, "Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak, sampai aku tiba pada tuanku di Seir." Lalu kata Esau, "Kalau begitu, baiklah ku tinggalkan padamu beberapa orang dari penggiringku." Tetapi Yakub berkata, "Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih tuanku saja." Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor bapa Sikem sebidang tanah, tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel, ialah Allah. Sampai di sana bacaan kita malam hari ini. Kalau kita mau cari pelajarannya, ada banyak bisa kita pelajari dari sini. Salah satunya yang bisa kita pelajari adalah, misalnya tadi Yakub ketika dia bekerja di rumahnya Laban, Yakub ternyata bekerja dengan bisa dibilangnya dengan berintegritas. Dia bekerja dengan baik meskipun tadi Yakub sendiri yang ngomong, meskipun Laban berbuat jahat kepada dia. Bayangin 10 kali upahnya Yakub itu diganti sama Laban. Tapi ternyata seperti yang tadi Yakub ngomong kepada Laban, "Aku loh kalau jagain ternaknya, ketika misalnya ada yang dicuri orang, aku yang ganti. Ketika terjadi sesuatu aku yang bertanggung jawab." Selalu begitu loh. Jadi ternyata Yakub itu bekerja dengan bertanggung jawab dan berintegritas gitu loh. Nah, selain itu aku mau jelasin tentang di Kejadian pasal 32, itu di perikop yang terakhir. Itu kan peristiwa tentang Yakub bergumul dengan Allah. Yakub bergulat dengan Allah. Nah,
Di situ kalau kalian perhatikan di ayat yang ke-27 dan 28, aku baca ya. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Ayat 28, lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Nah, aku mau angkat ini karena begini, sekitar beberapa tahun yang lalu, aku lupa itu kapan, tapi beberapa tahun yang lalu aku pernah lihat ada satu video di YouTube, ada seorang non-Kristen, beliau itu orang Indonesia, lalu beliau tuh sok-sokan mau menjelaskan arti kata nama Israel, arti kata Israel, oke? Beliau ngomong begini, Israel itu terdiri dari dua kata, Ezer artinya penolong, dan juga El itu Elohim artinya Allah. Jadi Israel itu Ezer Allah, Ezer Elohim artinya penolong Allah. Waktu aku dengar pertama kali itu, waktu itu ya, aku kan masih belum tahu arti kata Israel, aku belum pernah cari juga sih. Memang waktu itu aku masih belum nyari tahu tentang arti namanya. Tapi waktu itu aku cukup percaya, aku cukup terpengaruh gitu loh. Oh iya tah, Israel itu tak artinya tah. Nah, setelah aku mencari-cari tahu, ternyata arti nama Israel itu ada di ayat ini, guys. Ya. Di ayat 28 di sini kan di situ tulis namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel. Sebab itu berarti penyebab, artinya alasannya. Alasan kenapa Yakub disebut Israel karena Yakub itu bergumul melawan Allah dan manusia, dan Yakub menang. Jadi kalau kalian buka bahasa aslinya, bahasa Ibraninya, kata bergumul itu berasal dari kata sara. Sara itu artinya bergumul, bergulat. Oke? Bergulat. Nah, lalu di situ kan ditulis sebab engkau bergumul melawan Allah. Oke? Bergumul melawan Allah. Allah itu bahasa Ibraninya Elohim. Jadi ada kata Sara dan juga Elohim. Sara Elohim, Sarael. Itulah yang kemudian menjadi nama Israel. Israel berasal dari kata Sarael, bergumul dengan Allah. Paham? Oke. Jadi kalau nanti ada yang nanya kalian, apa arti kata Israel? Artinya apa? Bergumul dengan Allah, bergulat dengan Allah. Ya, itu arti kata Israel. Bukan Ezer Elohim, penolong Allah. Enggak, itu salah. Itu orang yang enggak ngerti bahasa Ibrani ngomong begitu tuh. Salah itu. Yang benar tuh artinya bergumul melawan Allah, bergumul dengan Allah. Oke? Itu satu. Lalu yang aku mau jelasin juga yang ini, guys. Ayat 31. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Kita mundur ke ayat 30. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong, alias gak mati. Apa arti kata Peniel? Kita lihat di situ selanjutnya dikatakan sebab. Sebab itu apa? Penyebab, alasan. Sebab katanya, kata Yakub, aku telah melihat Allah berhadapan muka. Jadi dia telah melihat mukanya Allah, melihat wajahnya Allah. Nah, kalau kalian cek bahasa Ibraninya, kata muka atau wajah ini, itu bahasa Ibraninya panim, lalu ada kata Allah. Melihat Allah berhadapan muka. Jadi wajahnya Allah. Ada kata panim, lalu ada kata Elohim. Ada kata panim dan kata Elohim. Digabung jadi Peniel.
El. Panim disingkat dengan Peni, lalu ada kata Elohim di akhir, El. Peni El alias artinya itu wajah Allah. Peniel artinya apa? Wajah Allah. Jadi kita review dikit. Israel tadi artinya apa? Bergulat dengan Allah atau bergumul dengan Allah, berkelahi dengan Allah. Kalau Peniel artinya wajah Allah. Karena Yakub berhadapan muka dengan Allah, bukan cuma berhadapan muka sih, sampai bergulat loh, berkelahi loh melawan Allah. Jadi memang Allah menjelma sebagai manusia, menampakkan diri sebagai manusia. Makanya Allah bisa disentuh, bisa ada mukanya, bisa ada tangannya, ada kakinya. Memang seperti manusia kayak kita gini, menjelma sebagai manusia. Dan akhirnya berjumpa dengan Yakub. Nah, itu juga jadi pelajaran penting buat kalian begini. Ternyata sejak zaman dahulu kala, Tuhan itu sudah berulang kali menampakkan diri sebagai manusia. Oke? Allah yang maha besar itu sudah pernah menampakkan diri dalam wujud sebagai manusia. Di pasal-pasal yang berikutnya, di pasal-pasal yang sebelumnya, di episode-episode yang kemarin, kita juga berulang kali melihat Allah menampakkan diri kepada Abraham misalnya. Lalu Abraham memberi makan, lalu Allah makan. Kalau Allah bisa makan, artinya Allah menampakkan diri dengan fisik, dengan tubuh seperti kita begini, bisa makan loh. Jadi Allah menampakkan diri sebagai manusia, dan itu bukan sesuatu hal yang illogical, enggak. Itu hal yang sangat-sangat masuk akal. Allah itu sangat-sangat berkuasa. Dia itu maha kuasa. Dia mampu melakukan segala sesuatu. Dia mampu menampakkan diri seperti apapun, sebagai apapun. Oke, kalau kalian baca di Injil Matius misalnya, Roh Kudus yang adalah Allah menampakkan diri sebagai burung merpati. Di Kisah Rasul pasal 2, Roh Kudus tampak seperti lidah-lidah api. Oke? Nah, jadi Allah juga bisa menampakkan diri sebagai manusia. Bisa dong. Itu sangat-sangat make sense. Itu bukan hal yang sulit gitu loh bagi Allah yang sangat-sangat berkuasa itu bukan hal yang sulit untuk dia lakukan. Dia mampu melakukannya. Jadi kalau di luar sana ada orang non-Kristen yang ngomong, masa Allah jadi manusia, itu illogical. Yalah, logikamu aja yang goblok. Masa Allah gak bisa jadi manusia? Susah amat sih ya. Bisa lah, bisa. Gak sulit loh bagi Allah itu. Gampang. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah mau jadi burung merpati bisa, jadi api bisa. Masa jadi manusia gak bisa? Bisa lah. Buktinya ini. Jadi ketika Yesus itu kan adalah Allah ya. Ketika Yesus turun sebagai manusia, lahir dari kandungan Maria, jadi manusia, itu bukan hal yang sulit. Maksudnya itu bukan hal yang mustahil untuk dia lakukan. Karena sebelum Yesus lahir melalui rahim Maria, jauh sebelum itu, bahkan dari zaman Abraham, Ishak dan Yakub, dan sebelum-sebelumnya juga, Allah itu sudah berulang-ulang kali menampakkan diri sebagai manusia. Jadi itu bukan hal yang sulit gitu loh. Allah mampu melakukan segala sesuatu. Kalau dia mau lakukan, dia bisa lakukan. Bedanya adalah ketika Yesus lahir dari rahimnya Maria, itu benar-benar 100% manusia. Karena memang itu dia melalui proses kelahiran manusia benar-benar seperti kita ini loh. Seperti aku juga kan lahir dari rahim mamaku, dilahirkan secara normal, dan aku 100% manusia. Yesus juga kayak gitu. Dibanding dengan penampakan-penampakan Allah dalam wujud manusia seperti ini, itu lain ceritanya. Ya, itu enggak melalui proses kelahiran. Itu Tuhan memang langsung menampakkan diri, langsung datang begini, langsung kelihatan kayak manusia. Udah kayak gitu doang. Enggak harus lahir dari perempuan, enggak gitu. Tapi intinya, poin yang pengen aku sampaikan adalah Allah itu loh, kalau dia mau menampakkan diri sebagai apapun, dia tuh bisa.
Mau menampakkan diri sebagai batu bisa, sebagai angin bisa, sebagai api bisa. Dia mau menampakkan diri sebagai hewan, sebagai manusia bisa. Bisa, semuanya bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia bisa melakukan apapun. Oke? Ya, aku harap itu bisa jadi pelajaran buat kita ya, dan jadi penguatan juga, penguatan iman buat kita semua. Apalagi aku mau ngomongnya, kayaknya udah selesai. Yaudah, ayo kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pembacaan kami malam hari ini, dan juga sedikit pelajaran yang kami bisa dapat dari pembacaan kami malam hari ini. Tolong kami untuk tetap percaya dan bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang menolong kami supaya sungguh-sungguh Tuhan, kami menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, dan belajar terus untuk menghormati Engkau. Memberkati semua teman-teman yang sudah sama-sama membaca, merenungkan, mendengarkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan seluruhnya hidup ini hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Alasan kenapa Yakub Halo? Tumben ada pertanyaan kayak ginian. Kabar baik.